ini namanya Kak Adi. Nanti yang akan bersama kita hari ini untuk acara workshop mewarnai ini sampai akhir. Gitu. Mungkin mulai langsung saja ya, nanti sambil ngobrol-ngobrol, sambil praktek, karena kan nggak mungkin ya yang namanya mewarnai itu cuma ngomong-ngomong ya, tapi tetap harus ada prakteknya. Jadi langsung aja kita mulai, monggo Kak Adi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga ya. Kita alhamdulillah bisa berkumpul tentunya dalam acara workshop lebih tepatnya untuk mewarnai. Kemarin ada workshop melukis, tentunya melukis itu juga sedikit berbeda dengan workshop mewarnai, karena perbedaannya adalah kalau melukis mungkin banyak temanya ya, atau bahannya berbeda. Kalau melukis bisa mungkin lebih secara umumnya ya, kita pakai kanvas atau pakai drawing ataupun teknik yang lain, tapi ini karena mewarnai lebih umumnya pakai krayon, kalau nggak pensil warna. Tapi kita mulai saja nanti dengan alat seadanya dulu ya, misal bawanya apa krayon ya, kita bawa pakai krayon aja nggak apa-apa. Kebetulan juga saya cuma bawa krayon begitu. Terus ini ada kelas berapa? 10 ya. Mbak, ini kelas berapa? Yang itu kelas 11. Ini kelas 11 juga. 10. Yang ini kelas berapa ini? Ini kelas 4. Ini kelas berapa? 1. Kelas 1. Yang Mbak ini kelas berapa? 5. Belakang kelas berapa? 11. Oke. Karena ini tentunya kelasnya tentunya beda-beda. Jadi ya nggak apa-apa, nanti mungkin gambar bisa kita sesuaikan lah nantilah. Saya kasih gambar yang menyesuaikan dengan maksudnya semisal nanti ada yang kelas berbedaan kelas, ya diharapkan bisa mengikuti begitu ya. Karena tutorialnya juga nanti mungkin satu gambar dengan gambar yang sama, cuman karena kelasnya yang berbeda ya, kita yang kelas yang kelas 1 dan di bawahnya kita suruh ikutin aja begitu ya. Ya, terus karena ini adalah pakai krayon, teknik krayon itu teknik yang basah ya, misalnya ada krayon soft pastel, terus ada krayon oil pastel. Tentunya tekniknya juga beda lagi. Kalau soft pastel lebih kering ya, kita tekniknya bisa pakai kuas ataupun yang lain. Ini karena pakai krayon, tekniknya tentunya bisa pakai tisu, bisa pakai spidol atau untuk ukir dan lain-lain, itu ada tekniknya sendiri-sendiri begitu. Krayon, pensil warna, spidol itu sebenarnya bahan-bahan yang bisa untuk diwarnai juga, untuk mewarnai juga itu bisa sebenarnya. Cuman kadang kita harus menyesuaikan gambarnya itu apa, terus tekniknya seperti apa begitu. Kalau krayon mungkin tekniknya tidak jauh lah, kita dengan teknik coloringnya pasti ada dusel, terus nanti ada coloring yang kita harus ukir ya. Terus komposisi warnanya mungkin yang kelas 11 gimana, sudah bisa mewarnai belum? Saya tekannya dulu, sudah bisa ya, tentunya sudah. Memang langsung. Ya. Jangan berani lah ya, berani dengan goresannya nanti lah. Jadi kalau bisa jangan diginiin dulu, jangan pakai teknik seperti ini. Kalau ini teknik pensil ya. Makanya dulu Kak Adi pas belajar di sanggar dulu, pertama saya masuk sanggar mewarnai itu suruh dites menggambar itu adalah lingkaran dulu. Jadi banyak gambar lingkaran. Jadi akhirnya nanti terbiasa gitu. Dasarnya memang ya, dasarnya memang gambar itu memang ya, harus buat lingkaran, sering latihan ya, buat lingkaran. Karena lingkaran itu kan bisa nanti ketemunya kan gambar orang, gambar apa aja nanti yang bisa jadi lingkaran berbentuk gambar yang lain begitu. Yang di rumah buat lingkaran yang banyak. Sudah ya teman-teman ya, kita lanjutkan lagi. Kita ada lingkaran lagi di sini kecil. Kita bikin mata aja ya, seperti ini.
lingkaran kecil seperti ini, nanti dibentuk lingkaran lagi. Nah, seperti ini. Terus nanti kita pecah lagi di sini. Ada 3. Nah, seperti apa itu tidak ada pakemnya. Kecuali kita menggambar berbentuk adanya realis, naturalis itu, kalau realis itu kita harus sama burung ya seperti ini badannya. Tapi karena ini kartun, tentunya lebih luas pengertiannya. Begitu ya. Sudah. Ya, kita lanjutkan lagi. TK, Oke. TK. Umurnya untuk 4 sampai 6 tahun. Oke, kita kasih mulut. Lebih tepatnya seperti ini bisa. Ada seperti ini di sini. Bisa. Jadi sering latihan juga itu juga sangat berpengaruh sekali. Makanya jangan lupa kita juga harus sering menggambar drawing ya, misalnya dari bentuk kotak, segitiga, lingkaran itu jangan disepelekan sebenarnya. Apalagi lingkaran itu sangat dipandang sepele tapi kadang-kadang susah gitu. Jadi harus sering bikin lingkaran. Karena ketemunya dengan gambar apa aja nantinya begitu. Gitu aja. Cuman kita kelihatan satunya kelihatan sedikit seperti ini. Karena berdampingan ya dari posisinya kan yang kelihatan cuman kayaknya seperti Angry Birds apa ya? Ya. Kira-kira tuh dimensinya tuh besar gitu loh. Warnain. Garis bantu atau memang Yang mana? Ini? enggak ini atau bukan? Yang ini mas ya? Iya, yang depannya. Ya tetap garis bantu. Karena kita awal menggambar kan kita harus pakai outline dulu, garis bantu dulu, lingkaran. Kalau misalkan udah jadi bisa dihapus apa memang Bisa. itu tetap Bisa dihapus. Tapi kalau bagusnya sih harusnya ada. Karena itu pembatas Paling antara. belakang ini Ya. Ya, itu karena ada bekas pensilnya, kita hapus saja. Tentunya kita harus punya krayon atau bawa krayon ya. Kalau enggak pensil warna begitu. Kalau dua ya. ya, Kalau cat air itu masuknya berarti kemana? cat air sih sebenarnya lebih ke melukis ya. Kita lebih mungkin bahan-bahan yang karena kan kita kan dari awal kan di keterangannya workshop mewarnai. Mewarnai iya. Bisa sih pakai cat air bisa, cuman saya ngajarinnya kan pakai krayon gitu loh. Siap. Jadi
ngikutin saya. Iya, karena Iya. teknik pakai krayon, teknik pakai pensil Ya. warna dan Ada semuanya. itu beda-beda ya. Beda-beda. Karena kebetulan ini kan mewarnainya kan pakai krayon, jadi saya pakai krayon. Kalau pakai cat air bisa, insya Allah. Cuman kan saya sedianya krayon. Tekniknya, iya, Iya, tekniknya jadi mungkin berbeda. mungkin bisa pinjam temennya ya begitu ya. Nggak apa-apa ya, dipinjemin ya. Oke. Ini banyak Mbak. Dusel seperti ini. Melingkar ya. Ya, dusel seperti ini. Itu sama kayak punya aku, jadi harus ada. Udah dulu. Warna yang paling bawah. Jadi ini bagian dari teknik apa bukan? Kayak misalkan kan kayak gini Ya. nih, mewarnai dasar tuh. Mewarnai dasar kan dikasih kayak garis. Ya, sebenarnya karena sebelum kita warnai memang harus ada garis pembatas. Misal lebih mudah kita pakai garis seperti ini dulu karena nanti kita tahu yang mau diwarnain yang mana? ya yang batasnya yang mana dulu begitu. Jadi harus digaris dulu. Tanya lagi. Kenapa? Kalau misalkan ini kan ada gambarnya, berarti kan latar belakang apa ya? Apanya berarti? Backgroundnya. Background, Nah, untuk ini langit. background. Itu kalau mewarnai lebih baik mewarnai backgroundnya dulu atau objek utamanya dulu nih? Lebih baik backgroundnya dulu ya. Oh, lebih baik. Backgroundnya dulu, objek utamanya kita tinggal dulu karena kan biasanya background itu lebih besar, tantangannya lebih besar, lebih lebar. Kita selesaikan yang besar-besar dulu, objeknya nanti yang misal detailnya kita terakhiran aja begitu. Lebih bagus, lebih efisien gitu. Kalau kita mewarnai ini dulu, biasanya yang ini kan ketinggal nih karena biasanya anak-anak kan kalau ketemu beda besar tuh itu Males ya? bisa drop gitu. Nah, kita serang yang besar dulu gitu ya. Komposisi warna kita menyesuaikan gitu loh. Misal ada coklat, nanti ada krem kuning. Ya. Iya, Kalau- biasanya pemenang lomba-lomba itu sore ya, nuansa keunguan ke apa sih ya? Hitam-hitaman gitu. Ya kan hitam-hitaman, dia lebih ke gelap kali ya, jadi mungkin lebih menyala. Ya. Iya. Jarang juga, walaupun mungkin biasanya kalau orang awam warnanya biru apa ya. Nah, tapi Iya. biasanya justru yang digunakan warna keunguan apa ya kak? Tertentu juga. Ke orange. ke Itu juga- kuning. Itu juga selera juri juga biasanya. Oh, selera juri, itu selera juri. Karena beliau juga juri kan jadinya kan seleranya apa nih? Tapi yang jelas komposisi warna, kebersihan, terus teknik mewarnainya begitu. Terus teknik-teknik yang jarang dipakai atau lebih detail ukirannya, komposisi warnanya bagus itu insya Allah yang itu. Yang penilaiannya lebih tinggi biasanya gitu. Oh yes. Ya media akrilik atau yang lain itu dengan cat itu pasti tentunya dengan yang muda dulu. Tapi krayon harus pakai tekniknya harus komposisi warnanya harus dengan yang dari tua ke muda. Itu lebih gampang. Ya. Jadi kalau kita ke muda dulu saat kita mengkomposisi warnakan atau kita mencampurkan itu lebih kurang enak. Jadi memang ketentuannya memang harus dari tua ke muda. Ya. Walaupun kesannya nggak kelihatan, tapi saat kita warnanya pasti kelihatan. Kalau nanti sudah ketemu warna yang lain, pasti warna putihnya kelihatan. Di atasnya krem, Menyepelekan kayak bendera merah putih, yang putih nggak usah diwarnai. Oh, itu salah. Pasti Itu- kelihatan ya. putih harus tetap dipakai. Iya, Iya. jadi warna putih pun tetap Dipakai. makanya tetap ada warna putih di setiap paket krayon ya. Nah,
Nah mungkin bisa lihat dulu ini kayak Kak Adi kan dari perpindahan warna itu nggak dari atasnya dulu ya, tapi bagian bawahnya dulu biar ngeblend gitu ya Kak Adi ya. Bisa. Tuh, kita kombinasikan juga warna krem dengan warna putih. Dari warna krem dengan putih kita campur aja nggak apa-apa. Ini masih satu kombinasi warna. Birunya biru tua. Biru tua di sebelah sini. Awan atau langitnya ini ya. Jadi posisinya kita garis seperti ini. Jadi ada gelombang seperti ini. Dan seperti ini juga di bawah juga masih ada.